teman-teman, kembali lagi nih bersama kami di Biotech Talk. Perkenalkan, aku Anabel dari Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya, Angkatan 2020. Nah, buat teman-teman yang pertama kali berkunjung ke Biotech Talk, aku akan jelasin sedikit nih mengenai Biotech Talk. Jadi, Biotech Talk ini merupakan sebuah talk show kolaborasi antar dosen dan mahasiswa dengan tujuan menyampaikan konten edukasi seputar gaya hidup sehat dan persiapan masuk kampus dalam masa pandemi COVID-19. Nah, acara ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan bakti dosen kepada masyarakat sehubungan dengan pandemi COVID-19. Biotech Talk ini akan dibagi ke dalam 4 sesi dengan berbagai topik yang menarik. Dan sekarang kita udah di sesi ketiga nih, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang penasaran, boleh banget nih untuk langsung nonton sesi 1 dan sesi 2 di YouTube ataupun di Instagram kita. Oh ya teman-teman, aku juga mau ingetin nih bahwa akan ada hadiah menarik yang akan dijelaskan di akhir talk show ini. Jadi teman-teman simak terus ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini sudah hadir Karena Eliana Warjoto sebagai narasumber kita. Beliau merupakan lulusan S2 Wageningen University and Research di Belanda, yang merupakan salah satu dosen pengajar di Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya. Yuk kita sapa. Halo Karena, gimana nih kabarnya? Halo Ana, halo teman-teman semua. Ya, kabar saya baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan baik ya. Nah Kak, sebelum kita sama-sama belajar nih, boleh nih Kak Rena cerita dulu ke teman-teman ya. Apa aja sih yang sedang Kak Rena kerjakan sekarang? Iya, ya saya karena sebagai dosen di Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya, sehari-hari saya mengajar beberapa mata kuliah ya. Beberapa di antaranya mungkin yang sedang diajar di semester ini ada biakan sel hewan, itu di Prodi Bioteknologi, kemudian ada juga metode penulisan dan penyajian ilmiah, yaitu di Prodi Bioteknologi dan Prodi Teknologi Pangan. Selain itu, saya juga menjadi tim teaching di satu mata kuliah bioteknologi juga, yaitu teknik kultur jaringan dan sel tanaman ya, teknik kultur sel dan jaringan tanaman gitu. Nah, selain mengajar, ada juga kesibukan tambahan lainnya karena memang saat ini saya masih menjabat sebagai Kabid Kemahasiswaan, Kepala Bidang Kemahasiswaan di Fakultas Teknobiologi. Jadi banyak sekali berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa yang sangat baik dan juga cerdas seperti Anabel gitu ya. Oke Kak, thank you banget ya, jadi dipuji kan ya. Nah iya teman-teman, jadi Karena ini keren banget ya ternyata. Dan hari ini itu Karena akan sama belajar nih bareng kita dan menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan itu juga nih kenapa Fakultas Teknobiologi di Atmajaya itu terpercaya dengan kualitasnya. Nah teman-teman, nggak berasa juga ya kalau kita udah hampir 2 tahun nih menjalani hidup di masa pandemi seperti ini. Dan pastinya kita juga udah nggak asing lagi ya dengan kata masker gitu. Bukan masker yang kecantikan itu ya, tapi ini masker medis gitu. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman kalau sekarang itu limbah masker udah menjadi permasalahan baru nih. Dan maka dari itu di sini kita pengen ngobrol-ngobrol sambil belajar bareng Karena, gimana sih cara kita mengolah limbah masker atau kenapa kita harus melakukan itu. Nah, jadi kita langsung simak terus aja ya teman-teman. Oke Karena, untuk mengawali topik kita hari ini, aku penasaran nih. Jadi kan kita udah 2 tahun ya Kak di masa pandemi seperti ini gitu. Iya. Kesalahan apa aja sih Kak yang sering terjadi nih, yang sering kita lakukan tapi kita tuh mungkin nggak sadar selama di pandemi ini? Iya. Jadi terkait dengan masker ya, mungkin saya mau cerita dulu dari penggunaannya ya Ana ya. Sesudah itu nanti berlanjut dengan setelah itu maskernya dikemanain gitu ya. Oke, untuk penggunaannya saya mau mengingatkan kita kembali bersama-sama di sini bahwa kalau menggunakan masker itu harus menutupi semua bagian hidung, lalu semua bagian mulut, lalu pipi juga sebaiknya jangan ada lubang ya, dan sampai menutupi dagu gitu ya. Di sini ada saya punya contoh maskernya. Nah, jadi kalian menutupinya betul-betul seperti ini ya, dan ini pun harusnya tidak boleh ada lubang. Makanya biasanya kalau masker medis seperti ini ada yang memberikan saran untuk diikat dulu ujungnya gitu ya, supaya betul-betul bagian sampingnya juga tidak terbuka gitu. Nah, tapi kemudian ada satu hal yang seringkali kita lupakan. Mungkin untuk memakai masker sudah oke ya, dan masker yang digunakan juga sudah masker yang medis, atau masker kain bahkan dilapis dengan medis yang sudah aman gitu ya. Tapi sesudahnya bagaimana? Terutama kalau maskernya adalah masker yang disposable, bukan masker yang bisa dicuci, tapi seperti ini masker medis yang sekali pakai gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah
tidak mau digunakan, maka masker ini tentu harus dibuang gitu. Nah, kesalahan pada saat membuang masker adalah kita lupa bahwa ya udah kita buang begitu saja. Jadi setelah digunakan, lalu kita buang begitu saja ke tempat sampah gitu. Nah, kenapa itu menjadi suatu kesalahan? Karena bisa jadi si sampah masker ini disalahgunakan loh, gitu ya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan sampah dari masker ini yang masih utuh gitu ada di tempat sampah untuk kemudian dijual kembali ya. Itu tentu saja sangat merugikan dan membahayakan. Nah, selain itu pun kalaupun tidak disalahgunakan, masker yang dibuang begitu saja pasti mengandung banyak bakteri ataupun virus menempel di bagian dalam. Kalau itu terbuka dan terbawa oleh udara, maka itu bisa menyebarkan penyakit juga gitu ya ke orang-orang di sekitar. Itu adalah beberapa kesalahan yang mungkin terkadang kita tidak sadari, Ana, gitu. Iya benar juga ya Kak, kayak bahkan aku sendiri pun pagi dengar Kakak kayak wah aku ternyata juga ada kesalahan gitu ya. Nah Kak, tadi kan Kakak juga sempat bilang ya, sempat kayak nyinggung-nyinggung sedikit gitu ya, kenapa kok kita harus mengolahnya dulu nih sebelum membuang masker kita gitu. Iya, kenapa kita harus mengolah dulu? Tadi yang pertama adalah ternyata sejauh ini dari pandemi yang sudah berlangsung cukup lama ini, ada beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab nih. Jadi kalau sampah maskernya dibuang begitu saja, ternyata pihak ini malah menyalahgunakan ya masker yang dibuang di tempat sampah dalam kondisi utuh seperti ini. Pihak ini malah menggunakan masker itu untuk kemudian dijual kembali gitu. Nah, itu kan sangat berbahaya ya. Kita mau menghindari penyalahgunaan tersebut dengan nanti kita juga akan bicara lebih lanjut gimana sih caranya jadi mengolah atau membuang sampah masker yang benar gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah kalau kita gunakan masker di sini meskipun kita dalam kondisi sehat ya, tentu saja akan ada banyak bakteri yang berkumpul di bagian dalam masker kita ya. Nah, apalagi kalau kita dalam kondisi sakit nih, ada virus gitu ya misalnya ya, nempel di situ. Kalau kita buang begitu saja dan si bakteri atau virus tersebut terkena udara, aliran udara atau bahkan angin, dan tentu saja bisa tersebar dan bisa menjadi berbahaya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Makanya sebaiknya kita tidak membuangnya langsung begitu saja, tetapi harus ada beberapa cara yang nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Oke. Nah, Kak, aku jadi kepikiran satu pertanyaan baru nih gitu ya. Aku sering lihat nih Kak, kayak pakai masker itu kadang bisa yang putihnya di dalam, kadang bisa putihnya di luar Kak. Nah itu sebenarnya ada maksudnya nggak sih Kak? Atau memang orang sengaja asal pakai aja gitu? Oke, kalau menurut saya sih masker medis itu sudah diciptakan sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa ya tentu ada maksudnya ya gitu ya. Kalau memang biasanya bagian putihnya itu kan di bagian dalam gitu. Jadi sebaiknya kita ikuti saja anjuran itu, jangan dibalik gitu ya. Kecuali kalau misalnya, aduh nggak sengaja nih dari awal udah pakainya kebalik ya, kalau kayak gitu agak susah juga sih. Makanya sebelum pakai diperhatikan bagian dalam itu yang mana, bagian luar yang mana. Karena biasanya lapisan dalam dan luar itu agak berbeda ya. Kalau kalian perhatikan ini ada 2 lapis atau bahkan ada yang 3 lapis. Itu lapisannya agak berbeda ketebalannya, lalu bahannya juga berbeda, lalu juga mungkin pori-porinya juga ukurannya berbeda gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan sesuai dengan ketentuan? Ya supaya nanti proses filteringnya itu jadi lebih optimum juga gitu ya. Oke, thank you Kak. Nah, tadi kan Kakak juga sempat bilang ya dari awal gitu kayak masker ini nanti akan dibuang gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak selain dibuang gitu ya? Sebenarnya ada limbah masker ini tuh bisa dimanfaatkan nggak sih Kak? Ya, sebetulnya maksudnya Ana mungkin dibuang ke landfill gitu ya, jadi betul-betul tidak dimanfaatkan sama sekali ya gitu. Sebetulnya sekarang sudah ada teknologinya loh Ana, karena tadi seperti yang Ana sampaikan pada kita semua, pandemi ini sudah berlangsung cukup lama ya, bahkan sudah 2 tahun mungkin atau bahkan hampir 2 tahun ya, 2 tahun ya. Ya, jadi kita bisa bayangkan berapa banyak sih limbah masker ini yang sudah dihasilkan selama pandemi gitu, baik dari orang yang memang terkena penyakit COVID misalnya atau penyakit lainnya atau orang yang sehat gitu ya. Ditambah lagi dengan limbah APD juga gitu yang memang bahannya dari plastik itu sudah pasti banyak sekali. Nah, jadi akhirnya para peneliti dan para ahli teknologi itu juga sudah mulai banyak mengembangkan cara untuk merecycle masker ini gitu ya. Beberapa metodenya itu sebetulnya
sudah dibuat juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, ya, terutama LIPI Kimia nih. Jadi teman-teman di sini yang menyaksikan acara ini bisa browsing juga LIPI gitu ya, apa aja sih yang LIPI lakukan untuk mencoba merecycle limbah masker ya. Nah, salah satunya adalah dengan metode yang namanya rekristalisasi gitu. Nah, rekristalisasi ini sebetulnya bisa diterapkan untuk berbagai limbah yang berbahan baku plastik gitu ya. Seperti misalnya masker, lalu APD juga gitu. Nah, karena proses rekristalisasi ini tidak menggunakan suhu tinggi, jadi tidak melewati proses pemanasan, sehingga kristal plastik yang dihasilkan itu sebetulnya dapat digunakan kembali, dapat dapat di recycle menjadi bentuk lain dengan kualitas yang baik gitu. Contohnya misalnya untuk membuat pot tanaman gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu produk hasil recycle sampah plastik termasuk sampah masker gitu dengan proses rekristalisasi. Cuma ada satu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Kalau misalnya masker ini adalah masker bekas pakai penderita penyakit misalnya COVID gitu ya atau influenza, orang yang sakit, nah itu alangkah baiknya didesinfeksi dulu gitu ya. Bisa didesinfeksi menggunakan larutan desinfektan atau bisa juga dengan teknik sterilisasi ya. Teknik sterilisasi kalau di lab nih kita mengenal dengan istilah autoclave gitu ya. Anda juga pasti tahu ya autoclave. Atau mungkin istilah umumnya adalah dengan metode penguapan panas gitu. Nah, itu bisa juga digunakan untuk mendesinfeksi dulu dari si sampah maskernya ini sebelum kemudian di-recycle gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih teknologi yang saya rasa sekarang sedang banyak dikembangkan gitu. Oke, jadi kalau seandainya masker yang udah terinfeksi nih, kita udah disinfektanin juga dan kita udah sterilisasi juga, itu pasti aman lah ya Kak, mau dipakai. Iya, kalau metode desinfeksinya itu sesuai ya gitu ya, nggak asal-asalan. Lalu larutannya juga kan itu ada komposisinya ya, nggak bisa asal-asalan gitu ya. Iya, misalnya pakai apa ya? Natrium hipoklorit gitu ya. Yang ada di yang menjadi bahan aktifnya Biclean ya. Kalau teman-teman tahu Biclean itu bisa menjadi salah satu agen desinfektan sebetulnya. Nah, tapi kan Biclean-nya juga harus diketahui nih konsentrasinya berapa gitu yang efektif untuk menjadi desinfektan gitu. Oke, Kak. Nah, Kak, kalau misalnya ini kan tadi kita ngomongin soal teknologi ya, yang dimana ini tuh udah advance banget nih, dan teman-teman kita juga mungkin yang di rumah ini nggak bisa ngelakuin gitu, termasuk aku juga gitu. Nah, ada nggak sih Kak hal yang bisa kita lakuin gitu di rumah untuk mengolah limbah masker kita? Gitu? Oh ya, dari yang paling sederhana dulu mungkin ya. Kalau tadi kan kita bicara rekristalisasi, waduh, kita nggak punya nih alatnya di rumah, kita nggak tahu metodenya detail seperti apa untuk rekristalisasi ya. Sebetulnya ada sih adik-adik semua, teman-teman semua, hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membantu ya proses recycle atau proses pembuangan sampah masker yang baik ya. Mengacu ke tadi yang Ana sudah tanyakan di awal, kenapa sih harus dipikirkan cara yang baik untuk membuang sampah masker ini? Karena yang pertama ada penyalahgunaan kan ya. Lalu yang kedua juga tadi karena bagian dalam masker bisa menyebarkan bibit penyakit juga gitu. Jadi sebetulnya sebelum dibuang ada satu cara yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi cara ini bahkan dianjurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Caranya adalah kalau kita menggunakan masker seperti ini, lalu dilepas ini bagian dalamnya, kita lipat dulu gitu, bagian dalamnya kita lipat seperti ini ya. Jadi bagian dalamnya sudah tidak terekspos lagi gitu keluar. Lalu sesudah itu nanti kita gulung maskernya, dan sesudah kita gulung kita ikat menggunakan tali yang tadinya kita gunakan untuk telinga ya, gitu ya. Kita ikat seperti ini. Nah sesudah itu baru kita gunting nih. Kita gunting, kita pastikan bahwa masker itu menjadi dua gitu ya, atau talinya bahkan terpotong untuk menghindari tadi penyalahgunaan tadi. Kalau sudah dipotong, baru kemudian kita bisa bungkus dengan tisu atau kertas gitu ya, dibungkus seperti ini, dan lalu kita bisa menggunakan plastik sebetulnya. Jadi kita bisa menggunakan plastik, kita sudah bungkus, kita masukkan ke plastik, kemudian kita ikat, ya. Setelah kita ikat, baru kita buang ke tempat sampah yang khusus untuk sampah masker sebetulnya. Idealnya seperti itu ya Anu ya, apalagi kalau kita sakit gitu ya. Jadi ini juga untuk teman-teman mengajak mari kita juga
peduli pada orang-orang di sekitar kita ya, baik itu orang yang kita sayangi, yang paling dekat dengan kita, misalnya keluarga atau saudara kita, ataupun orang-orang sekitar kita, tetangga dan sebagainya ya gitu. Nah itu adalah caranya gitu. Memang agak jadi kok pakai plastik lagi gitu ya. Cuman ya ini adalah cara untuk menjaga supaya bibit penyakit yang ada di sini tidak tersebar dan supaya masker yang dibuang ini tidak kemudian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah jadi seperti itu Anne caranya gitu yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Mau dicoba? Boleh banget Kak, aku juga pengen nih ngajak teman-teman juga biar pada bisa aku juga udah siapin masker di sini nih Kak. Jadi kita juga bareng ya. Jadi dari sini kita abis setelah pakai ini kita langsung lipat gitu ya Kak ya, gini ya, gini. Iya kita lipat gini. Oh lipatnya begini. Ya lipatnya boleh gimana aja sih sebetulnya, tapi kalau saya biasa menggunakan seperti ini ya gitu ya. Nah sesudah dilipat bagian dalamnya lalu kita gulung. Gulungnya mungkin boleh tepian ketemu tepian gitu ya, itu juga boleh digulung. Nah kalau sudah digulung, kemudian nanti kita ikat dengan tali pengikatnya. Jadi ini talinya kan ada ya. Nah kita ikat gitu. Kita ikat seperti ini, ya. Nah kalau sudah, ya susah ya Ana ya. Bisa nggak diikat? Ya oke diikat. Yang penting dia tidak terbuka lagi, intinya itu ya. Nah kalau sudah diikat, Ana ada gunting? Ya kita menggunakan gunting. Ya, jadi kita potong si maskernya ini jadi 2 gitu ya. Kita potong. Oke. Nah, kalau sudah terpotong, kalian boleh menggunakan tisu bekas ataupun kertas bekas gitu ya untuk membungkus si potongan masker ini ya. Jadi kita taruh di kertas bekas atau tisu bekas. Lalu kita tutup. Kita bungkus seperti ini ya. Kita bungkus seperti ini. Nah, kalau sudah dibungkus seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam plastik gitu. Ya, dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian kita ikat plastiknya dan sesudah diikat, lalu kemudian ini siap untuk dibuang gitu. Nah, tentu saja nanti ketika ini dibuang, jangan lupa cuci tangan ya, gitu ya. Jangan lupa sesudah melakukan ini harus cuci tangan gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini terutama kalau misalnya tadi ya kita lagi mengalami sakit ya. Meskipun sakitnya misalnya bukan COVID nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk menghindari penyebaran bibit penyakit gitu. Ya, jadi ini adalah contohnya. Kalau misalnya kita dalam kondisi sehat gimana? Kalau dalam kondisi sehat mungkin supaya kita lebih ramah lingkungan juga gitu ya, mungkin kita tidak perlu menggunakan plastik, tidak apa-apa. Jadi tadi sesudah dipotong, yang penting maskernya dipotong supaya tidak disalahgunakan. Tadi kembali lagi ke situ ya. Jadi itu adalah tipsnya yang saya adopsi dari tadi ya, anjuran pemerintah. Begitu Ana. Oke, thank you banget ya Kak udah sharing nih ke kita gitu. Dan aku juga dapat insight baru ya, karena aku juga dari awal nggak pernah potong masker dan siapa tahu malah takutnya disalahgunakan gitu ya Kak. Jadi teman-teman juga jadi notes bagus nih teman-teman ya untuk mengolah 5 masker kalian sebelum dibuang gitu. Oke, nggak kerasa banget ya ternyata waktunya juga udah mau habis nih, dan kita jadi bisa tahu nih kesalahan-kesalahan apa sih yang ternyata udah dilakuin padahal udah nyaris 2 tahun ya teman-teman kita menjalani hari di masa pandemi seperti ini. Nah, selain dapat insight, kita juga seru-seruan bareng ya tadi, recycle masker bareng-bareng dengan Karena. Nah, jika teman-teman ingin membaca rangkuman dari talk show hari ini, teman-teman bisa langsung mampir nih ke Instagram Biotek Atmajaya dan stay tune untuk Biotek Talk selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dijanjikan di awal, akan ada hadiah nih untuk teman-teman yang mengisi post test yang tertera pada caption. Nanti teman-teman bisa langsung mengisi aja post testnya dengan cepat dan tepat. Dan kalau misalnya kalian udah isi nih post testnya, kalian akan berkesempatan nih untuk mendapatkan hadiah dari kami. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Karena yang udah sharing hari ini. Sama-sama, Ana. Ya, aku Anabel sebagai moderator hari ini pamit undur diri. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan Biotek Talk episode 3. See you in the next Biotek Talk. Bye-bye. Bye semua. Tetap sehat ya.